Oke, Oke, di sini saya sudah masuk ke environment untuk cam turning. Untuk cara masuknya kita bisa lihat di sini, bisa langsung di new folder. Kita bisa buka di sini ada turn template. Kita klik OK aja. Nah, dia otomatis akan masuk ke turning template untuk turning template-nya. Oke, sebelumnya kita langsung masuk aja. Untuk pandangan defaultnya setelah masuk pasti seperti ini untuk di turning template. Nah, untuk agar supaya lebih nyaman untuk mengerjakan proses turning, saya sarankan untuk pandangannya diubah posisinya melalui di sini. Kita bisa lihat di sini top view, kita klik aja seperti ini. Oke, di sini di turning tuh untuk prosesnya lebih sedikit dibandingkan dengan cam yang biasa. Di sini cuma ada facing, roving, finish, groove, dan 3D. Ini part of itu untuk memotong partnya. Oke, kita bisa lihat di sini ada dua folder yang saya buat. Di sini OD dan ID. Untuk OD itu adalah out diameter dan ID itu adalah in diameter. Untuk settingannya sebenarnya mereka sama, tetapi ada yang berbeda yang membedakan antara out diameter dan in diameter. Nanti akan saya jelaskan. Untuk pertama kita masuk dulu ke sini ke bagian facing. Di sini kita bisa lihat saya sudah masukin stok di sini dengan saya ngelebihin 5 depannya ini 5 mili. Kita masuk ke settingan facing. Seperti biasa, kalau di turning untuk primary-nya kita bisa masukin itu di sini filtersnya ya. Kita bisa masukin part aja, nggak perlu part plus lock. Itu untuk part turning saja. Setelah itu untuk frame-nya itu kita menggunakan frame default di sini. Nah, yang membedakan cam dan juga turning ini adalah milling dan turning ini adalah di tools-nya, settingan tools. Bisa kita lihat di sini untuk settingan turning di sini ada lumayan banyak, tapi dia tidak ada library-nya. Jadi kita men-setting sendiri tools yang akan kita gunakan atau kita mengedit sendiri tools yang akan kita gunakan. Seperti ini saya bisa taruh di sini untuk toolsnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini kita bisa men-setting sendiri untuk tools dari turning ini. Mulai dari holder, insert, dan speed fit-nya juga bisa kita setting di sini. Kita lihat. Ini jadi kita kalau misalkan kita mau memasukkan tools kita ke dalam library atau misalkan kita mau save tools yang udah kita kerjakan, kita bisa pencet save all di sini, kita bisa masukkan ke Excel. Dengan catatan untuk file resource-nya itu sudah dikasih permission untuk meng-save atau untuk mengedit seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di sini kita bisa melihat ke tolerance and step. Di sini untuk settingan di facing, seperti yang saya bilang tadi, untuk stok depannya saya lebihkan 5 mili. Nah, untuk cutting step-nya itu, berarti kalau saya ingin menggunakan number of cut-nya 10, step value saya adalah 0,5. Karena apa? Karena itu jadi kelebihan dari part ke stoknya itu dibagi dengan number of cut kita. Itu yang harus kita setting di step value. Seperti itu. Jadi ini 5 dibagi 10, jadi step value saya 0,5. Seperti itu. Untuk di pad setting, itu kita bisa setting untuk cut direction-nya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Seperti itu. Cut reverse itu, dia sama seperti cut direction untuk mereverse. Jadi misalkan kita pilih awalnya dari kanan ke kiri, kita aktifkan cut reverse-nya itu, dia akan pindah dari kiri ke kanan. Tapi yang berbeda antara cut direction dan cut reverse adalah di sini kita bisa lihat di toolsnya ya. Jadi kalau misalkan cut direction diubah ke left to right, itu kita juga harus mengubah toolsnya. Bisa dilihat di sini. Ini tools untuk dari kanan ke kiri. Posisi mata pahatnya ada di kanan. Di bagian sini dia menghadap ke arah kiri toolsnya. Nah, kalau misalkan kita ubah yang di cut direction saja, itu harus diubah juga toolsnya.
Nah, kalau misalkan di reverse, itu nggak harus diubah toolsnya. Jadi dia menggunakan tools sebelumnya, jadi arah pemakanannya saja yang berubah, seperti itu. Nah, untuk overlap ini, dia ketika kita melakukan phasing, dan itu sudah mencapai titik tengah yang kita setting, sudah mencapai titik 0, itu dia akan melebihi 0,5 lagi turun, lalu retract balik lagi ke atas, seperti itu. Jadi ini untuk memastikan bahwa sudah termakan semua makan habis. Bisa dilihat di sini dia melebihi dari titik tengahnya itu sesuai yang kita setting. 0,5 turun, terus retract lagi, seperti itu. Di sini untuk link in dan link out-nya bisa kita lihat. Di sini untuk panjang dari retract-nya ke atas itu saya bikin 2. Untuk angle-nya minus 90. Sama juga seperti link out, kita retract ke sampingnya itu 2, tapi yang jelas saya bikin 45 dari titik tengahnya. Untuk di phasing settingannya seperti itu. Yang harus diperhatikan di phasing ini, yang benar-benar harus diperhatikan di cutting step-nya. Untuk perhitungan antara number of cut dan kelebihan stoknya untuk menghitung hasil step value-nya, seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi untuk ke roughing di turning. Kita lihat di sini ada apa aja sih settingannya. Coba. Untuk frame-nya masih sama, menggunakan frame default. Features-nya juga menggunakan part saja. Untuk tools-nya sama, menggunakan tools yang sama seperti phasing. Di sini tools 1 ya. Untuk speed fit-nya bisa juga disetting di sini. Nah, di sini yang harus kita perhatikan lagi, di limiting itu ada cutting range. Apa itu cutting range? Cutting range itu sejenis atau sama seperti boundaries di milling. Ini untuk membatasi pergerakan atau mengasih acuan kepada pergerakan dia dimulai dari mana dan berakhir di mana. Seperti yang bisa dilihat di sini, saya men-setting yang right trim plan-nya itu di sebelah sini dan juga left trim plan-nya itu sebelah sini. Secara otomatis makanan yang akan dimakan tuh dimulai dari sini dan berhenti di sini. Bisa dilihat di sini untuk facing yang tadi. Nah, di sini untuk roughing-nya dia akan berhenti sesuai dengan yang saya tandain tadi. Jadi seperti boundaries untuk tapi ini versi di turning-nya. Seperti itu. Ini juga bisa top dan bottom-nya itu bisa kita setting juga. Mau dari mana sampai mana makanannya. Seperti itu. Di tolerance and step-nya, nah ini di sini bisa kita lihat juga step value itu sama seperti step down, itu turunnya tools itu berapa. Di sini ada axial tick sama radial tick. Ini apa sih axial tick sama radial tick itu? Oke, axial tick itu dia ketebalan dari dinding. Kalau radial tick itu dia ketebalan dari floor-nya. Jadi ini dia men-setting untuk kelebihan ketebalan yang nanti akan dihabiskan di finish. Ini sama seperti semi finish. Jadi kita bisa men-setting ketebalannya sebelum kita memasuki finish. Saya men-setting 0,2. Jadi ntar di finish saya akan memakan pemakanan 0,2. Seperti itu. Jadi ini untuk menyisakan seberapa tebal dari pemakanan yang saya makan di roughing ini. Itu. Nah, di path setting ini bisa kita lihat di sini cut regions-nya yang saya bilang di sini ada OD dan ID. Kalau untuk OD itu dia untuk pemakanan luar atau out diameter. Kalau ID itu untuk pemakanan dalam, in diameter. Sebenarnya cut direction sama seperti tadi yang saya bilang, di sini ada cut strategi juga. Dia ada horizontal, vertikal atau pattern repair.
Oke, saya jelasin satu-satu di sini. Kalau untuk horizontal bisa dilihat dari sini, dia toolpadnya dia secara horizontal. Jadi kalau untuk vertikal, dia secara otomatis akan secara vertikal. Bisa dilihat dia akan seperti menusuk-nusuk seperti ini. Nah, terus pattern repeat ini apa? Bisa kita lihat di sini, dia menyesuaikan toolpadnya sesuai dengan part yang kita buat. Nah, saya saranin kalau untuk pattern repeat ini, kita menggunakan stoknya yang STL. Jadi dia lebih mempermudah pekerjaan kita. Beda seperti stok yang saya bawaan ini, saya sarankan menggunakan horizontal. Seperti itu. Yang pemakaiannya seperti ini bisa dilihat. Jadi itu dia toolpadnya berbentuk horizontal. Oke, kita lanjut lagi ke layoutnya di sini. Nah, ini di LinkedIn di engine style-nya itu ada 3 tipe. Yang pertama itu ada line plus angle, yang kedua ada tangent line, yang ketiga ada tangent arc. Apa sih bedanya antara ketiga ini? Oke, di line plus angle itu untuk men-setting link-nya itu pertama panjang dari line-nya seperti ini, bisa dilihat yang merah ini. Jadi dia dari titik yang kita setting, titik nolnya misalkan ke bagian mendekati mendekati part. Nah, untuk extended range ini antara tadi yang kita setting titik di mana dia mendekati part sampai ke partnya. Jadi dia sebelum dia nggak langsung nabrak partnya, jadi dia tuh turun dulu, baru nanti langsung masuk ke partnya. Layout seperti ini bisa dilihat di atas ini dia men-setting yang garis hijau ini yang ada tanda panah ya. Itu dia men-setting sama seperti di LinkedIn line. Dan untuk extend distance-nya di sini dia tuh jadi menjauh dulu dari partnya, baru nanti di retract lagi ke atas. Di sini saya bikin 0. Ini sebenarnya settingannya bebas. Nah, kalau tangent line itu dia cuma setting ini doang. Untuk line yang antara jarak dari titik 0 yang kita setting sampai mendekati ke part. Seperti itu. Extend distance-nya di 1 ini sama aja sebenarnya tangent line sama line plus angle itu. Cuman di sini dia ada angle buat dari line length-nya itu yang panjang, yang miring, yang bisa lihat di sini. Jadi dia dari titik tengah yang pemakanan sampai ke line angle-nya itu line length-nya itu dia ada set ininya. Bisa disetting untuk angle-nya. Jadi dia kemiringannya berapa. Seperti itu. Tapi kalau misalkan tangent line dia cuma men-setting ya itu panjang garis yang miringnya, sama juga dia masuk ke partnya itu berapa jaraknya. Seperti itu. Nah, di sini kalau untuk tangent arc di sini dia settingannya bukan garis tapi dia radius. Arc radiusnya di sini seperti tampilannya di sini sama. Tapi yang di sini yang disetting tuh yang radius. Kita lihat di sini. Itu. Jadi itu perbedaannya kalau tangent arc itu untuk yang radius, kalau tangent line plus angle itu dia men-setting kemiringan dan juga radius dari kemiringannya. Angle dari kemiringannya. Kalau untuk tangent line itu dia cuma setting panjang dari toolpad kemiringannya sama dia masuk ke partnya itu di setting seperti itu. Kalau untuk di roving sudah cukup seperti itu saja. Kita lanjut lagi ke pemakanan ketiga. Di sini kita masuk ke finish. Untuk settingan finish bisa kita lihat di sini. Finish sama roving ini memiliki hubungan yang erat, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita perlu memperhatikan roving untuk finish, kita masuk ke finish. Untuk primary-nya masih sama, untuk primary menggunakan default, features-nya menggunakan part, dan tools-nya masih sama, menggunakan tools yang sebelumnya.
Nah, di sini settingannya juga masih sama. Kita menggunakan right trim dan left trim untuk membatasi pemakanannya. Habis itu kita bisa setting di tolerance and step. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan di tolerance and step ini, cutting stepnya ini kita harus memperhatikan dengan baik-baik. Saya men-setting 0,1 dan number of cut-nya 2. Kenapa? Soalnya tadi di roughing saya menyisakan antara axial dan radial thickness-nya itu 0,2. Jadi step value dan number of cut-nya saya harus menyesuaikan agar 0,2 seperti itu. Untuk step value itu jarak antara toolpad ke toolpad. Jadi step down-nya, number of cut-nya itu banyaknya pemakanannya. Bisa dilihat di sini, saya akan zoom in. Nah, di sini dia akan ada 2 toolpad dengan jarak 0,1 setiap toolpadnya. Jadi dia agar langsung memakan habis atau finish pemakanannya di sisaan yang tadi saya bikin di roughing. Seperti itu. Nah, untuk pad settingnya dia masih sama. Seperti itu. Dan juga untuk ngelingin dan layoutnya, saya masih menggunakan line plus angel. Oke, untuk roughing dan finish itu dia berhubungan. Jadi ini sangat penting untuk memperhatikan di bagian roughing berapa axial dan radial thick yang kita berikan. Lalu kita akan memakan habis di settingan di finishnya. So, di tolerance step, di cutting stepnya kita harus memakan habis sini. Itu oke, kita lanjut lagi ke turn curve. Nah, di sini settingannya lumayan banyak, ada banyak di turn curve. Sebenarnya nggak sebanyak itu juga. Tadi saya mau kasih tahu lagi di roughing bisa kita lihat dia toolpadnya nggak makan yang bawah sini. Kenapa? Dia nggak kedetek. Soalnya ini udah masuk ke bagian groove. Jadi roughing nggak akan makan ini. Dia udah ngedetek ini groove, jadi roughing nggak bakal bisa makan di bagian sini. Makanya kita makan habis itu di grooving. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini roughing dan finish tuh dia nggak bakal makan sampai habis. Ini roughing dia nggak makan di sini bagian ini ya, di bagian groove. Dan finish dia juga nggak makan di bagian groove. Jadi kalau kita mau makan habis bagian ini, kita harus menggunakan cutting tab itu turn groove. Di sini kita bisa lihat. Nah, dia makan habis di sini. Nah, ini untuk settingan turn groove ini rada tricky. Kita harus memperhatikan lebih mendetail di bagian groove. Kita menggunakan filternya sama, patterning, dia nggak ada bedanya karena dia otomatis ngedetect yang mana yang groove. Seperti itu. Dan juga toolsnya di sini kita bisa lihat untuk toolsnya dia berbeda ya. Dia menggunakan tools yang ini, bisa dilihat untuk grooving. Kita centangnya di sini. Nah, ini untuk settingan, untuk men-setting mata pahatnya, kita bisa taruh aja di sini. Sorry, ini agak nggak kelihatan ya, kita ubah dulu aja, ya, biar lebih kelihatan. Untuk grooving di sini bisa kita lihat nih untuk settingan biasanya untuk radius, insert width atau insert length-nya di sini. Dia udah ditunjukin juga apa aja yang bakal berubah kalau kita ngubah ini. Ditunjukin di sebelah sini. Ini juga dia bakal berubah untuk visualnya kalau kita ubah. Bisa dilihat. Nah, ini dia kelebihan. Nah, itu dia berubah. Seperti itu. Jadi kita bisa ngeliat nih gambar toolsnya tuh berapa segala macam. Ini kita bisa ngubah sendiri. Kita bisa ngeliat juga di sininya. Untuk holdernya juga kita bisa ngubah. Untuk dia mau lebarnya semana, panjangnya semana itu kita bisa ubah. Speed feed-nya di sini, parameternya untuk
Di registernya ini saya kasih saran untuk setiap tools dikasih di register, tapi dengan yang berbeda. Ini seperti ngasih nama ke tools kita. Jadi misalkan tools 1 kita kasih nama 1, tools 2 kita kasih nama 2, seperti itu. Ini harus disetting agar dia ntar tidak akan muncul notification di sini kalau misalkan kita solid verify. Setelah itu kita bisa lanjut lagi di sini. Ini untuk settingan ini ya, toolsnya ya, bisa dilihat seperti ini, standar saja. Kita lanjut lagi ke bagian limiting. Di sini nggak ada yang disetting di Groove untuk limitingnya, soalnya dia udah otomatis detect. Nah, di tolerance stepnya ini rockticknya 0,2, tapi dia pemakannya bakalan sampai habis. Ntar saya bakalan 0. Saya jelasin kenapa dia bisa 0. Karena di sini saya sudah ngasih lebih 0,2. Tapi kalau misalkan kita pengen ini buat jadi semi juga bisa untuk groove-nya. Ya, kita bisa lihat di sini di pad setting. Di sini ada finish groove. Itu kalau kita yesin dia secara otomatis thickness-nya mau radial ataupun axial itu dia bakal 0. Tapi di sini dia bacanya axial doang ya. Dia bakal 0. Kalau kita noin, nah itu baru dia menyisakan 0,2. Jadi finish groove ini perlu diperhatikan juga. Di sini saya bilang agak tricky. Kenapa? Soalnya kalau misalkan kita setting di sini, misalkan kita di sini lupa setting dan dia settingannya 0,2 seperti itu. Terus kita nggak aktifin finish groove-nya, dia secara otomatis bakal nyisa dan displaynya bakal jadi biru seperti itu. Bisa lihat untuk settingannya seperti ini. Sama ya, nggak ada yang beda. Di sini dia ada rough cut sama finish cut. Jadi finish cut dia mulainya dari kiri ke kanan seperti itu. Nah, kita bisa lihat lagi di layout-nya. Dia ada dua berbeda sama finish sama roughing. Di sini kita bisa lihat dia untuk linkinnya saya menggunakan yang linear. Bisa dilihat ini yang linear. Dan untuk layoutnya juga saya menggunakan linear. Itu linear sama arc itu perbedaannya, kalau arc itu dia berradius, dia jadi kayak turunnya itu ada radiusnya. Kalau misalkan linear dia langsung turun ke bawah, langsung secara lurus, secara dia nggak ada radiusnya, dia nggak muter dulu, jadi dia langsung turun ke bawah. Oh, sini dia bakal ada bisa dibilang tuh kayak seperti yang tadi di settingan facing, dia ada kemiringan yang tadi saya tunjukin. Itu di sini kalau kita mau menggunakan yang seperti itu, kita bisa menggunakan yang arc. Tapi kalau misalkan tidak, kita mau langsung strike to partnya, kita bisa menggunakan linear. Nah, di sini untuk settingan grooving seperti itu saja. Kita lanjut lagi ke treat. Treat ini lumayan banyak yang nanya. Soalnya di sini untuk treat bisa dilihat di sini primary-nya masih sama, frame-nya sama, filters-nya sama ya. Filter sama frame-nya sama. Untuk tools-nya dia berbeda. Bisa dilihat saya menggunakan tools untuk treat itu yang ini. Centang aja sama seperti tools sebelumnya, itu di setting sendiri. Tapi cara menyimpannya itu kita tinggal pencet save to all, kita masukin ke Excel di sini. Dengan catatan sekali lagi, kalau resource file itu harus di allow untuk mengedit atau menyimpan. Oke, bisa lihat di sini. Ini untuk settingannya. Holdernya ini sebenarnya terserah mau disetting seperti apa aja, ngikutin. Jadi kita sesuai ini aja kebutuhan kita untuk men-settingnya. Nah, kita lanjut lagi di sini speed feed-nya bisa disetting. Juga di sini untuk parametersnya saya kasih saran untuk dikasih nama lagi. Di sini saya belum mengasih nama semuanya untuk toolsnya. Jadi ini di register itu sebenarnya walaupun nggak dikasih nama nggak masalah, nggak ada perubahan yang benar-benar penting banget tuh
enggak kalau misalkan kita nggak mau sampai ke machine simulation. Kalau kita mau masuk ke machine simulation, ini harus dinyalakan. Oh ya, untuk spindle direction-nya juga bisa diubah di sini, clockwise atau counterclockwise di situ. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke settingan limitingnya di sini. Nah, kita cut position sama start length atau tread length itu apa sih? Kita coba lihat di sini cut position. Di sini ya, di sini bisa dilihat. Untuk cut position saya taruh tuh di tengah sini. Mana ini masih. Nah, untuk cut position saya taruh di tengah-tengah partnya ini, di titik tengah antara diameter partnya ini. Nah, start length itu dia tuh mau mulai pemakanan treadnya berapa dari titik yang kita tentukan. Cut positionnya itu nggak harus di tengah. Saya di sini saya setting di bagian yang mau kita ulir, bagian depannya yang mau kita kasih tread. Setelah itu kita bisa ini cut positionnya, kita bisa start length itu kita mau misalkan treadnya ini mau dimulai berapa jaraknya dari cut position yang kita pilih. Misalkan saya klik 5 di sini, calculate, nah dia secara otomatis bakal mundur 5 dari cut position yang saya buat. Seperti itu. Kalau ini saya bikin 0 aja. Nah, untuk ini tread length-nya itu apa tuh tread length? Tread length itu panjang dari treadnya mau dibikin sampai mana? Seperti itu. Saya di sini saya bikin 45 karena panjang bagian yang ini tuh 45. Jadi untuk ulirnya saya bikin 45 di sini tread length-nya. Jadi di sini limiting untuk di tread itu penting. Cut position tuh itu kayak acuan di mana mulai treadnya. Kayak titik mana yang bakalan diulir. Terus kalau misalkan titiknya berada di bagian-bagian radius seperti ini, kita bisa taruh di ujungnya dan kita lebihin dia mau dimulainya dari mana, yaitu pakai start length. Nah, kalau misalkan untuk panjang ulirnya atau treadnya itu mau seberapa, kita bisa setting di tread length. Kita lanjut lagi ke tolerance step-nya. Di sini ada tread dip-nya itu, dia tuh dia tuh kedalaman dari atas ulir sampai ke bawahnya. Itu untuk tread type-nya saya menggunakan basic cycle. Untuk itemnya saya menggunakan constant. Ini cut depth-nya dia kedalamannya bakal turun seberapa. Seperti itu. Nah, di sini juga ada yang harus diperhatikan. Ini untuk pitch-nya, dia jarak antara tread ke tread itu berapa. Jadi antara jarak pitch ke pitch itu berapa. Terus saya bikin 5 di sini. Dan tuh clearance itu dia di track-nya. Saya bikin 2. Sini hand of tread-nya dia berputar kemana, saya arahnya ke left hand. Seperti itu ya. Untuk finish depth atau number of finish tuh saya bikin 0,11. Ini sama seperti itu ya, finish depth itu kedalaman untuk finishnya, dan number of finishnya dia berapa kali dia jadi setelah pemakanan berakhir dia berapa kali dimakan. Nah, number of spring ini dia tuh pemakanannya tuh dia mau berapa ini. Nah, number of spring itu di sini kita bisa ngelihat, saya bikin 1 itu dia startnya tuh start yang single, yang kalau misalkan saya bikin 2 nanti startnya berubah menjadi yang double. Jadi itu dia bakalan bikin 2 makan gitu. Kalau saya bikin 3 itu bakalan jadi startnya yang triple. Jadi nanti mungkin lebih jelasnya nanti akan saya kasih contoh gambarnya. Untuk number of spring kita lanjut lagi aja dulu. Nah, ini lingkupnya yaitu dia seperti di sini saya bikin 5 kayak retract-nya gitu. Baliknya berapa? Saya bikin 5. Jadi setelah ulir selesai dimakan, naik ke atas 5.
lalu dia balik lagi ke depan. Nah, seperti itu untuk settingan di 3D. Jadi untuk audio out diameter itu sudah semua. Mungkin ada yang kurang jelas atau mau bertanya untuk di settingan out diameter. Apakah sudah jelas untuk settingan out diameter para hadirin sekalian? Atau mau saya langsung lanjut aja nih ke settingan untuk in diameter? Oke, sudah ya. Oh ya, saya kasih solid verifier dulu di sini untuk yang tadi yang out diameter. Dan saya ubah aja dulu untuk pandangannya biar dia lebih enak dilihatnya. Pause dulu. Oke, kita langsung masuk ke solid verify dari yang out diameter. Saya lihat di sini untuk facingnya. Oh ya, di sini saya kasih tahu juga dulu. Ini kenapa nggak makan? Itu bukan nggak makan, tapi pandangannya tuh dia, kepotong seperti ini. Kenapa dia seperti ini? Karena ada in diameter, dia secara otomatis akan seperti ini. Jadi kita bisa melihat juga ntar makanan in diameter itu gimana sih, seperti itu. Lagi di sini. Ini untuk roughingnya tadi. Ini untuk finishnya. Itu dia bagian radius akan agak sedikit lama. Nah, ini untuk turn growth-nya. Nah, ini untuk hasil dari trade-nya yang tadi. Seperti itu. Kita lihat. Jadi ini hasil dari yang out diameter. Tuh. Pergerakannya lumayan smooth ya Pak ya. Lanjut dulu Pak. Oke, siap. Kita lanjut nih Mas Adrian. Oh ya, saya kasih tahu lagi satu settingan untuk di groove. Ini penting nih, jangan sampai ketinggalan. Retract position. Retract position itu kita harus ngelebihin satu dari lebar tools. Kenapa? Biar ini toolsnya itu dia nggak nabrak. Jadi dia retractnya masih ada space 1 mili. Seperti itu. Kalau kita misalkan masang sesuai pas dia itu, kalau pas dia nggak bakal nabrak. Tapi cuma dia bakal mepet banget, benar-benar mepet. Soalnya dia jaraknya tuh 0. Nah, kalau misalkan kita nggak setting di retract positionnya ini, ya wassalam, dia nabrak. Jadi kita perlu men-setting di retract positionnya. Ini makanya saya bilang agak tricky. Ini yang harus disetting di groove. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke settingan in diameter. Apa bedanya out diameter sama in diameter? Ya seperti namanya, kalau out diameter dia diameter luar. Kalau in diameter dia diameter dalam. Tapi untuk settingannya ada yang beda nggak sih sebenarnya? Itu bisa dibilang nggak ada yang beda. Cuman ada settingan yang harus disetting di in diameter. Di turn, terutama di turn drill-nya. Di sini kita bisa lihat turn drill. Untuk toolsnya saya menggunakan yang ini ya. Saya lihat di sini. Dia ada 3 tipe. Saya menggunakan type yang pertama di sini. Dia ini untuk makan yang mana sih? Kalau untuk turn drill-nya ini kita ubah aja posisi pandangannya. Kita ubah seperti ini. Nah, dia tuh buat ngebolongin partnya dulu. Pertama kita kasih ya, namanya juga in diameter, kita harus bikin partnya ini dulu nggak sih? Bolong di dalam baru ntar kita makan. Ini sama seperti center ini drill pertama, bisa dibilang seperti itu. Untuk bikin jalan untuk drill berikutnya masuk. Jadi ini seperti awalan drill. Untuk settingannya ya dia yang perlu disetting tuh
hole startnya ini kita dari titik tengah nih, bisa dilihat hole startnya saya dari titik tengah dari circle yang mau saya bolongin. Terus drill type-nya tuh dia ada banyak, ada pack drill, ada chip drill, ada rim bore, tap atau segala macam. Saya menggunakan drill di sini. Nah, untuk depth-nya saya masukin, dia harus dihitung dulu jaraknya antara titik ini sampai ke ujung sini. Saya bikin 195. Jadi dari titik awal sini dia sampai ke belakang itu 195. Untuk depth reference-nya saya menggunakan tip. Di sini dia jadi ujung dari drillnya. Kalau holder dia tuh bisa dilihat dari belakang mata pahatnya seperti itu. Jadi saya menggunakan tip di sini. Untuk flat setting saya menggunakan default itu di oke. Udah selesai settingan seperti itu. Ntar dia tolong pecahkan seperti ini, bisa lihat. Bentar, saya hide dulu yang ini. Jadi cuma garis lurus ke belakang seperti itu. Kita lanjut lagi ke turn drill yang kedua. Nah, di sini toolsnya saya menggunakan ini toolsnya saya ngasih bar diameternya 40 nih. Ini harus diperhatikan di sini ya. Saya ngasih 40. Ini yang penting. Max bordianya saya kasih 50, untuk min bordianya saya kasih 45. Tapi bar diameternya saya kasih 40 di sini. Ya, untuk yang pertama. Untuk yang pertama saya kasih di sini untuk diameternya ya, cutting diameter 25 di sini. Saya pakai yang 25. Oh ya, kalau untuk toolsnya drill ini dia bukan save all, tapi add to library. Jadi dia langsung masukin ke Excel. Di sini contohnya nih ya. Saya klik aja, saya open. Dia bakalan ini. Dia bakalan otomatis ya ke save ke Excel di situ. Ingat, sebagai catatan, resource filenya itu harus dikasih permission seperti itu. Kita lanjut lagi nih. Untuk speed fitnya bisa setting juga di sini. Toolsnya tadi ada banyak ya, ada tiga tipe ya. Sama settingan depth and thicknya itu sama. Karena dia ini sebagai pemakanan selanjutnya ya, dia bikin biar ngebor ini 40. Jadi dari sini ke belakang sana dia 40. Nah, tadi kan saya bilang itu 40 tuh yang kata itu harus diperhatikan ya. Lihat aja di sini di tools and speed-nya diedit. Nih bar diameternya nih harus diperhatikan 40. Kenapa? Ini kenapa nih harus diperhatiin nih? Kayaknya spesial banget dia. Ya, karena dia emang sespesial itu. Di sini kita lihat ini masih sama ya. Untuk settingannya ini settingan ya saya diubah lah. Nah, kita setting juga nih, jangan lupa untuk right trim sama left trimnya. Dari mana dia pemakanannya harus dibatasin dong. Jangan sampai kelewatan. Axial tick-nya di sini saya setting juga 0,2. Ingat nih juga harus diperhatiin. Sama aja kan rata-rata settingannya. Cuman yang beda pertama di cut regions. Di sini bisa dilihat saya ubah ke ID, in diameter. Ada satu lagi yang berubah di sini, yaitu drill diameter. Drill diameter ini, jadi kita harus memasukkan drill yang sebelumnya kita pakai untuk membolongin part tersebut. Diameternya itu berapa yang paling gede? Yang sebelumnya kita gunakan. Saya menggunakan 40 sebelumnya yang terakhir. Saya menggunakan 40. Jadi saya harus masukin ke sini untuk drill diameternya sesuai drill yang saya pakai terakhir 40. Kalau tidak dimasukkan ya dia nggak bakal ngedetect otomatis, dia jadi bakal makan angin. Dia bakal makan angin dan itu bakal lama prosesnya. Jadi kita harus masukkan drill diameter di sini. Seperti itu. Untuk settingan sisaannya masih sama seperti yang out diameter. Untuk roving, untuk finishing bisa kita lihat di sini. Ini saya nyalain dulu ya. Ini bisa kelihatan di sini finishingnya. Tadi radial sama aksialnya diperhatiin. Untuk cutting step di finishing masih sama.
Untuk settingan primernya juga sama. Untuk toolsnya doang yang berbeda. Bisa lihat, sorry, toolsnya yang ini kita belum saya kasih tunjuk ya. Untuk tools yang, nah ini menggunakan yang ini. Kalau untuk tools in diameter, kita lihat saya di sini aja. Manage, kita menggunakan yang ini atau yang ini. Bisa juga yang ini. Ini untuk groove. Yang ini untuk groove in diameter. Ini untuk ini bebas, ini buat mau pakai buat finish atau roving bebas menggunakan ini atau ini. Tapi yang ini untuk groove. Seperti itu. Kita lanjut lagi nih. Settingannya apa lagi? Yang ada di finish in diameter. Masih sama ya, cutting stepnya menyesuaikan sama axial dan radial tick di roving sebelumnya. Di patch setting ada yang beda nggak? Tentu aja ada dong. Diubah cut region sama drill diameternya. Jadi ini drill diameter yang kita gunakan sebelumnya. Dan juga cut region-nya kita ubah ke in diameter. Kalau misalkan kita ubah ke out diameter, dia makan apa? Soalnya kan kita mau makanannya yang dalam. Jadi ini harus diperhatiin cut region sama drill diameter. Sebenarnya kalau kita nggak setting drill diameter itu cuma apa sih yang terjadi? Ya dia bakalan makan angin dan proses memakannya itu bakal benar-benar lama banget. Jadi ya itu harus kita masukin diameter drill sebelumnya yang kita pakai yang terakhir. Untuk lengin dan lengatnya di sini masih sama ya settingannya ya. Saya menggunakan line plus angle. Nah, ini untuk snatch-nya dia biar lebih aman, saya saranin dikasih aja nih. Jangan dibiarin 0. Ya 2 lah. Seperti itu. Lanjut lagi nih. Udah selesai finish, kita lihat ke groove-nya. Ini groove-nya agak tricky ya kalau misalkan di in diameter seperti ini, soalnya kita juga nggak bisa mantau nih, kita nggak bisa ngeliat nih, aduh ini gimana nih groove kayak begini kan. Saya coba aktifin ini aja deh, section. Kita lihat nih section di sini. Nah di sini nih, centang aja. Saya lihat nih ya groove-nya. Ini kita lihat. Dia rada tricky nggak sih? Kita ngeri kalau misalkan tools kita bakal nabrak nih antara dinding ini atau nggak dinding yang ini. Aduh, makanya kita harus setting, bener-bener setting di turn groove-nya nih. Kita harus perhatiin settingannya mana aja yang harus diperhatiin sih di grooving. Dia sama seperti out diameter tuh, nggak ada bedanya sebenarnya. Di sini masih sama ya toolsnya, bisa kita edit di sini. Bisa lihat dia menggunakan tools yang mana. Sini saya untuk insertiknya coba kita manage. Kita menggunakan tools yang ini bisa. Ini dia ada namanya ya untuk out diameter groove. Kalau ini in diameter groove ID yang ini. Jadi kita menggunakan yang ini ya untuk toolsnya. Terus untuk alignmentingnya gak usah disetting soalnya dia ada ngedetect secara otomatis untuk yang grooving. Tuh ini tolerance and step optiknya ini sebenarnya kalau mau misalkan dibikin semi finishing bisa disetting. Tapi kalau misalkan langsung pengen masuk ukuran itu di yes aja di finish groove-nya. Di sini dia nggak ada settingan ini ya, nggak ada settingan untuk drill diameter. Nah, dia otomatis ngedetect langsung bagian mana yang di groove seperti itu. Jadi dia nggak perlu acuan untuk drill diameternya. Kita lanjut lagi, dari track position nih diperhatiin lagi ya, dilebihin 1 dari toolsnya, dari lebar toolsnya. Lingin dan link outnya saya menggunakan linear, jadi dia biar nggak ada kemiringan dulu, biar dia nggak ngebentuk atau nggak nabrak, saya bikin linear. Jadi dia langsung masuk, dia nggak ada miring-miring lagi, langsung lurus ke poly partnya. Seperti itu untuk settingan di grooving. Itu makanya ini agak tricky nih, harus diperhatiin nih. Finish groove-nya udah di JS atau belum, abis itu retract position-nya udah dilebihin 1 atau belum, atau misalkan mau dilebihin 2 juga bisa. Jadi itu dia biar aman, biar dia nggak nabrak, biar tools kita juga nggak rusak. Seperti itu. Ya kurang lebih turning seperti itu
untuk settingan out diameter dan diameter semuanya sudah saya jelaskan di sini. Ini kita bisa solid verify aja. Kita lihat untuk settingan yang in diameter. Nah, pertama dia bakalan drill, lalu dia akan masuk ke roving di sini. Ini untuk rovingnya. Lihat lagi untuk finishnya. Jangan lupa di settingnya untuk left dan right trimnya. Nah, ini untuk tadi groove-nya yang agak sedikit tricky. Ya, seperti itulah untuk turning di Z2 3D ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan soal out diameter atau in diameter. Beberapa pertanyaan aja dulu untuk sekarang, soalnya nanti masih bisa ditanya lagi setelah ini ya. Soalnya kita bentar lagi bakal ngedeketin sesi mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau dijelaskan lebih lagi. Ada yang ketinggalan tadi di antara out diameter atau in diameter. Settingannya ya untuk out diameter dan di diameter tuh dia sama. Oke, sini nih. Oke, di retract position. Oke, saya pakai yang out diameter aja ya. Di sini saya pakai yang rough turn aja deh. Yang menggunakan yang retract position ya. Oke, sebentar ya Pak ya. Saya bikin lagi ininya. Ini yang mau dipakai nih retract-nya apa nih Pak? Coba di antara tiga ini yang mau dipakai itu apa? Mungkin bisa dikasih saran. Ini saya lebihin aja kali ya, kalau 1 sama 2 tuh nggak terlalu kelihatan mungkin ya. Di sini saya bikin ini deh. Ini biar ini jangan dicontoh ya. Ini cuma buat contoh doang. Nih. Oh, di bagian grooving. Oke, siap. Nih yang agak tricky itu di page setting nih sebenarnya nih. Oh, yang bagian grooving ini, yang retract position ini. Oke, sorry. Nih, kenapa agak tricky saya bilang nih, sebenarnya retract position bisa dilihat di sini ya. Dia tuh nggak ada jenis-jenisnya sebenarnya. Nah, ini agak. Nah, ini gambarnya udah muncul. Jadi retract position itu dia habis pemakanan, dia pergerakannya nih udah ke ujung, dia tuh untuk balik lagi dia kan harus menyesuaikan juga sama ininya ya. Retract position itu harus menyesuaikan sama diameter dari ininya, dari toolsnya. Jadi kalau misalkan kita bikin 4, dia tuh retract-nya benar-benar bakal mentok ke dinding bagian sini. Jadi kalau misalkan ini saya ubah jadi 1, nah bisa dilihat di sini dia berubah ya. Jadi dia bakal retract-nya tuh deket banget sama ujungnya. Kalau misalkan kita bikin +1 dari ini, sorry, buat di sini. Nah, dia retract-nya bakalan di sini. Jadi dia nggak bakalan deket banget sama ujung dari partnya lah. Dia tuh ada kemiringannya juga untuk naik, di retract kemiringannya dulu, baru dia naik ke atas, balik. Seperti itu, bisa lihat di sini ya, dia miring dulu baru ntar naik ke atas, dia akan kembali kayak. Soalnya ini dia kelihatannya kan jauh nih apa ya. Sebenarnya nih kalau misalkan kita kasih tools di sini ya, tools kita ya, itu bakalan deket banget Pak sama partnya, cuma beda 1 mili. Ini kan cuma jatuhnya kayak tampilan garis doang lah. Ini belum dimasukin sama tools yang kita pakai. Seperti itu. Jadi ini ujung toolsnya di sini ntar. Ini 1 mili doang nih dia.
Ini ntar ujung toksnya dia naik ke sini baru retract. Seperti itu, Pak. Nah, makanya nih saya bilang agak tricky, kita juga harus setting sama diameter tools ya. Kita harus nyesuaiin. Gimana nih Pak Adrian? Udah terjawab belum nih untuk pertanyaannya? Kalau disimulasiin bisa coba kita solid verify aja di sini. Stoknya kita pakai Finistron. Ini agak saya bikin lama ya di sini ya. Nah, bisa dilihat tuh untuk retract-nya dia seperti itu tadi pergerakannya. Dia ke ujung dulu, turun, habis itu mundur lagi, baru naik. Dia nggak langsung naik. Seperti itu. Mau diulang nih, saya ulang ya. Untuk retract position di graphing. Jadi akan makan yang di dinding sebelahnya dulu, baru dia bakalan mundur dulu. Makan, mundur sedikit baru naik, seperti itu. Jadi tuh dia makanya kita harus menyesuaikan sama diameter saya, soalnya tadi bisa dilihat mundurnya dia cuma sedikit doang, 1 mili jaraknya itu. Itu kalau misalkan kita masukin pas ukuran ya dia bakal nempel. Position coba jangan saya bikin satu di sini. Nah, tuh ada clash kan kalau saya bikin satu. Dia bukan ada clash kalau saya bikin satu tuh ya jadi lurus gitu. Makanya kalau saya bikin ini berarti kan tadi sih saya 5 ya, saya bikin 4. Clash sih dia bakal mentok, pas banget mentok. Sorry. Ini stoknya saya masukin. Invalid nih, bisa di invalid. Jadi tuh saya bilang agak tricky di sini ya seperti itu. Apalagi kayak coba nih satu lagi kayak tadi ya, dia bakal ada clash. Dia tuh kayak notification kalau partnya bakal nabrak. Kita pakai Finistron. Nih satu nih. Emang untuk awalnya baik-baik aja, tapi untuk pas terakhiran, nah notification clash berarti pemakanan selanjutnya bakal ada yang nabrak. Seperti itu. Nah, kan dia bakal nempel banget tuh Pak. Tuh, clash 7. Seperti itu. Jadi ini saya bilang agak tricky. Makanya harus disetting, kalau enggak ya bakalan nabrak. Jadi saya saranin nih, ini dia ngelebihin dari 1 ya, 1 mm lah ini. 1 mili lah dari tools yang kita pakai. Ya ini jangan sampai lupa, makanya saya ingetin nih. Bahaya kalau sampai lupa Pak. Waduh, bisa hancur nanti part kita Pak. Ada lagi nggak nih selain Pak Adrian yang mau nanya tentang turning? Nih, jadi untuk sesi training ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk ya. Iya bener Pak, untuk analisa Malaysia dulu kalau bisa Samsung. Makanya itu kita perlu juga memperhatikan ya untuk sebenarnya kita bukan dari visualisasinya saja, untuk dari toolpadnya kita juga harus ngeliat ini kok retract kayak gini, dia deket banget sama ini. Nah toolpad tuh juga harus diperhatiin dari settingan retract-nya, link-nya, segala macam tuh juga harus perhatiin. Makanya saya bilang di graphing agak tricky seperti itu dia.
dia bakalan nabrak. Kalau itu amsyong lah bahasanya. Ini juga jangan lupa nih Pak, saya sekali kasih contoh deh juga yang tadi yang in diameter nih. Kalau misalkan nggak dikasih drill diameter, saya bikin 0. Calculate kita sudah verify. Tuh dia bakal ada class Pak. Dia class karena saya belum ngasih stoknya. Nah, kita lanjut. Nah, tuh ada class lagi, Pak. Aduh, kenapa nih ada class? Stoknya udah bener kan, turn drill 2. Kenapa dia ada class? Ya, karena itu kita nggak masukin referensi buat drill diameter yang tadi. Kita masukin nih 40 nih. Calculate. Sabar. Untuk toolpath-nya kita lihat dulu deh. Tadi kan masih di hidden tuh kalau 0. Lihat yang ini ya. Nah, ini seperti ini kalau untuk yang 0. Kita lanjutin lagi. Coba kita masukin yang ini yang 40. Apakah beda toolpath-nya atau sama aja? Nah, dia beda kan toolpath-nya, Pak. Dia menyesuaikan sama drill yang diameter yang kita pakai tadi. Jadi itu harus diperhatiin. Kalau enggak, waduh, amsyong lagi nih part kita. Udah ada Pak. Untuk pemilihan toolsnya tuh dia udah ada namanya. Dari bentuknya pun kita juga bisa melihat. Saya kasih lihat nih di sini Pak, di toolsnya ya. Kita coba masukin nih insert tools. Kita bikin deh. Toolsnya ini kan nih untuk yang milling ya. Bisa lihat di sini mill. Di sini. Nah, turning nih alatnya. Ini tinggal kita arrange aja mouse kita. OD, out diameter. Ini untuk dari kanan saya saranin ya, soalnya dia mata itunya ada di kiri. Dia ngarahnya tuh ke kiri. Nah, kalau yang ini untuk dari kiri ke kanan, soalnya mata partnya dia ada di posisi kanan, dia ngarahnya ke kanan. Nah, kalau yang ini nih, ini buat apa sih nih? Kalau yang ini dia tuh buat ulir. Dia tuh buat ya bisa dibilang tadi di sini dia untuk threading. Atau mungkin dia bisa juga buat bisa dibilang ya. Ya sebenarnya ini buat thread juga bisa, tapi kalau thread tuh dia juga ada tool khususnya dari threadnya sendiri. Seperti itu bisa disetting juga. Nah, ini untuk OD groove. Disaranin di sini nanti untuk out diameter untuk yang grooving. Tuh. Oke, ada lagi nih dari Pak Gatut. Untuk parameter tooling, holder atau insert sudah ada atau bikin sendiri, atau kalau ada apa sudah sesuai dengan real dimensinya. Nah, saya saranin sih Pak ya, bikin sendiri, nyesuain. Jangan ngikutin yang default. Saya saranin. Karena apa? Karena ya ukurannya tuh dia bakalan beda banget. Jadi kenapa itu harus diperhatiin juga nih di toolsnya nih, nggak bisa cuma pengarangnya doang yang kita perhatiin. Terusnya juga harus kita kasih perhatian juga Pak. Jadi saya saranin untuk parameter toolingnya itu di setting sendiri Pak. Seperti itu. Itu kalau kita udah setting, ribet setting lagi. Enggak Pak, santai aja. Itu bisa disimpan. Tapi dengan satu syarat yang tadi saya bilang, bahwa kalau untuk file dari file dari folder itu harus dikasih permission. Yang tadi saya bilang di sini misalkan saya kasih contoh ya, satu tools. Kalau misalkan kalau tools drill itu add to lib atau add to library, tools library di sini bisa kita masukin. Nah, ini permission untuk resource-nya nih, untuk file ini harus dikasih permission dulu kalau mau nge-save. Oke. Nah, kalau misalkan untuk yang tools biasa nih yang bukan drill, kita tinggal save all aja di sini. Sama, bakalan disimpan di Excel juga, di research di Excel, tapi ingat catatannya harus dikasih permission untuk yang file resource-nya, seperti itu Pak. Jadi kita nggak usah takut kalau misalkan tools kita yang udah kita setting bakalan hilang, terus kita setting lagi setiap pengerjaan. Nggak perlu Pak, kita bisa simpen di situ, seperti itu. Atau mungkin kita bakalan bikin cam template itu juga bisa, sama seperti milling yang kemarin.
Seperti itu, Pak. Apakah sudah terjawab, Pak Gatut? Oke, mungkin ada lagi nih yang mau bertanya-tanya nih sambil sembari menunggu sesi selanjutnya. Kita lanjutin ke tanya jawab aja kali ya di sini dulu ya. Pak Gatot, Pak Gagas tadi ya udah pada nanya-nanya nih. Aduh. Atau ada yang bertanya lagi nggak nih? Soalnya sesi selanjutnya bakal ada pertanyaan dari saya yang hadiahnya voucher 50.000 nih bapak-bapak sekalian. Waduh, GoPay lumayan banget gak sih buat GoFood atau ngebuat buat jajan-jajan lah lumayan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ke saya. Tapi kalau ntar pas sesi tanya jawab jangan ditanya ke saya, Pak ya. Atau mungkin mau belajar dulu ngulik-ngulik sendiri boleh. Nanti pertanyaannya disimpan buat Q&A. Soalnya setelah istirahat kita ada sesi Q&A lagi nih, Pak. Kita lanjut lagi ke sesi Q&A. Di situ saya bakal jawab semua pertanyaan Bapak. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan. Seperti itu. Nanti ada juga nih baju ZW 3D. Aduh, tuh bajunya juga polo shirtnya keren, Pak. Warnanya bagus. Seperti itu. Oh ya, untuk para hadirin sekalian, jangan lupa nih diisi nih link registrasinya. Bisa dilihat di chat ya di atas dari Mbak Mila itu boleh diisi dulu. Kalau yang belum isi, itu biar ya keregistrasi lah. Siapa yang udah aja ikut ini training. Nah nih bisa lihat nih baru Mbak Mila kirim lagi, itu bisa diisi ya bagi yang belum isi. Siapa tahu beruntung di roulette ntar dapat baju. Waduh, ntar bajunya kita kapelan, Pak. Gitu. Jadi ini boleh diisi dulu bagi yang mau ngikut roulette. Ya gitulah. Saya kebanyakan setting graph nih, Pak, jadi pusing. Nggak ada tricky dia soalnya. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua yang ikut hadir berpartisipasi dalam online training Day 5 ini. Semoga materi yang sudah disampaikan Mas Gabe itu tersampaikan dengan baik dan bisa diimplementasikan ke PT Ibu Bapak sekalian. Dan semoga semua partisipan yang di sini itu bisa ikut di Zoom selanjutnya di hari Selasa dan hari Kamis. Di hari Kamis dengan materi sheet metal. Oke. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau live sudah diperbolehkan. Jadi ini saya sebagai teknikal yang sebagai pembawa acara lah ya, bisa dibilang sebagai teknikalnya izin pamit. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah datang di sini, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir training ini. Ya, kelak semoga apa yang saya berikan bisa digunakan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih.